Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah selanjutnya, la tastaghrib wuqu'al akdari. Jangan engkau merasa heran atas terjadinya kekeruhan atau kesulitan. Madum tafi hadhihi dar, selama engkau berada di dunia. Fa innaha, sebab dunia ini, ma'abrozat, yang dinampakkan oleh dunia, illa ma huwa mustahiqu wasfiha wa wajibu na'tiha, sesuatu yang memang begitulah yang patut terjadi dan yang menjadi karakter asli dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang sifat aslinya dunia. Dunia itu adalah tempatnya fitnah, tempatnya ujian-ujian. Gak ada manusia yang terbebas daripada ujian, gak ada. Pernah gak kalian merasakan hidup itu lelah? Hidup itu penuh dengan kayaknya sedih banget aku hidupnya. Kayaknya aku hidupnya penuh dengan tantangan, rintangan, segala macam. Kok aku hidupnya tuh kayak gini aja ya terus-terusan? Pernah merasa seperti itu? Kenapa orang lain lebih sukses? Tidak menjadi sebuah kepastian. Dia orang sukses, dia orang yang kaya raya, tapi dia hidupnya bahagia. Semuanya tempat ujian. Mau dalam keadaan suka, mau dalam keadaan duka, di dunia ini tempatnya ujian. Memang udah jadi sifatnya dunia. Jadi dunia itu memang sifatnya tempatnya ujian. Gak ada yang terbebas daripada ujian. Orang yang kaya raya, dia itu ternyata sakit dan tidak boleh makan yang manis-manis. Dia tuh pengen banget makan yang manis-manis. Tapi ketika uang itu nggak bisa dibeliin untuk yang manis-manis, dia menjadi ujian juga kan? Menjadi ujian. Suatu kesedihan menjadi ujian. Suatu kebahagiaan juga suatu ujian. Jika kita terlena dalam suatu kebahagiaan, melalaikan kita kepada Allah, itu menjadi ujian karena sudah menjadikan kemaksiatan kita kepada Allah. Dalam keadaan miskin, kalau kitanya tidak mau sabar, terus terpuruk, aku tuh miskin, aku tuh kenapa ya tidak diberikan sesuatu yang lebih dari Allah. Putus asa, kecewa sama Allah, menjadi seorang yang kufur nikmat, mendapatkan suatu azab dari Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi semakin kita menambah rasa syukur kita kepada Allah, Allah akan menambah nikmat kita. Kalau misalkannya kita tidak bersyukur terhadap nikmat Allah, itu adalah salah satu hal yang akan mendatangkan azab untuk kita. Suatu kesedihan, suatu kegelisahan, suatu kegalauan. Dua-duanya itu, kebahagiaan dan suatu keterpurukan, rasa suka ataupun duka, itu adalah suatu ujian dari Allah. Bagaimana kita mengontrol hal itu? Ketika kita diberikan nikmat sama Allah, langsung kita buru-buru bersyukur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas nikmat yang telah Engkau curahkan kepadaku ya Allah. Langsung bersyukur, nggak langsung terlena. Aku mendapatkan suatu pujian, aku mendapatkan suatu yang kenikmatan darimu, tapi nggak bersyukur kepada Allah, jadi langsung terlena terhadap nikmat yang Allah berikan. Jadinya apa? Jadinya kita tidak ingat kepada Allah, jadinya kita terlena, jadinya kita tenggelam dalam kemaksiatan kalau misalkannya tidak buru-buru bersyukur kepada Allah. Jangan sampai dunia-dunia yang Allah berikan, karunia-karunia yang Allah berikan itu menutup antara kita dengan Allah. Ketika Allah memberikan karunia kepada kita, ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, langsung buru-buru bersyukur. Masya Allah ya Allah, ini adalah nikmat yang telah Engkau curahkan kepadaku. Langsung bersyukur. Kita ingat ya Allah, Engkau maha karim, Engkau yang maha dermawan ya Allah. Ketika Allah memberikan ujian kepada kita, langsung sadar, aku harus bersabar. Kita mungkin pernah merasa, kenapa ujian aku itu lebih besar, lebih berat? Kenapa ujian aku itu begitu besar ya Allah? Padahal ujian yang paling berat, yang paling besar itu adalah al-anbiya, para nabi. Para nabi ujiannya paling besar. Jadi sahabat Pila, santriwati,
Rasulullah tuh pernah bersedih juga pada saat itu, sedih banget Rasulullah. Dimana pada saat itu wahyu terhenti, orang-orang berkata, oh Muhammad itu telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Oh Muhammad itu adalah seorang yang gila. Oh Muhammad itu seorang penyebar hoaks, penyebar kebohongan. Aduh ini gak ada wahyu, ini bagaimana gitu. Sampai-sampai Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wadduha, waktu duha. Waktu duha itu menggambarkan suatu perasaan suka. Ketika kita merasakan pancaran cahaya waktu duha, kehangatannya, itu kan perasaan suka, kebahagiaan. Walaili idza saja, itu digambarkan suatu malam yang gulita, pekat hitam sekali. Dan gulita itu perasaan duka, kesedihan, kegalauan. Walaili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Muhammad, Tuhanmu yang selalu memperhatikanmu, yang selalu menyayangimu, tidak akan meninggalkanmu dalam keadaan suka maupun duka. Allah selalu bersama. Itu Allah memberikan motivasi dari surat Wadduha ini, Masya Allah. Siapa yang bisa terbebas daripada ujian? Kita semua mendapatkan sebuah ujian. Punya anak, ujian. Punya suami, ujian. Punya harta, ujian. Gak punya harta juga ujian. Ketika kita mendapatkan sesuatu kenikmatan, ujian. Ketika kita mendapatkan suatu kesedihan juga ujian. Semuanya ujian. Tapi bagaimana kita langsung buru-buru bersyukur, aku mendapatkan kenikmatan, alhamdulillah ya Allah, segala puji bagimu. Jangan kita terlena, jadi gak produktif untuk mendekatkan diri kepada Allah. Terus terlena terhadap nikmat Allah berikan. Jadi gak ingat sama Allah. Ketika kita mendapatkan kesedihan, langsung buru-buru ingat sama Allah, ya Allah, aku harus bersabar, aku harus berlapang dada. Lapangkan hatiku, ya Allah, bimbing diriku agar aku melaksanakan kehidupan ini semata-mata berkhidmat kepadamu, ya Allah, semata-mata aku beribadah kepadamu. Dihadirkan hatinya terus menerus, disadarkan dirinya, jangan sampai kita gak sadar ya. Ini suatu nasihat untuk kita semua, termasuk untuk al-faqiroh pribadi ya santriwati. Jadi memang itu karakter aslinya dunia. Begitu santriwati, ya Allah, jadi dunia itu adalah tempatnya ujian. Memang itu sifatnya dunia. Jadi jangan heran. Kata Syekh Ibnu Athaillah Sekandari, jangan kamu heran ketika kamu mendapatkan suatu kekeruhan, suatu kesulitan di dunia. Jangan heran kamu, karena memang itu sifatnya dunia. Sifatnya dunia itu memang seperti itu. Jangan kamu merasa heran. Bersabarlah terhadap ujian-ujian yang Allah berikan. Junaid al-Baghdadi mengatakan, aku tidak merasa keji terhadap apa yang menimpa diriku. Sebab aku telah berpendirian bahwa dunia ini tempat kerisauan atau suatu ujian. Alam ini diliputi oleh bencana. Maka sewajarnya alam menyambut aku dengan kesukaran atau kerisauan. Kesukaran tahu ngertinya apa? Kesulitan. Apabila alam menyambut aku dengan kesenangan, maka itu berarti suatu karunia atau suatu kelebihan. Jadi jangan aneh ya santriwati ya, kenapa sih aku dapat ujian lagi? Bagaimana cara kita untuk mengelola hati kita? Bagaimana caranya kita untuk membimbing hati kita? Ya Allah, bimbing hatiku, bimbing diriku agar aku melaksanakan kehidupan ini benar-benar untuk berkhidmat kepadamu. Semuanya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah santriwati. Jangan pernah merasa heran. Di dunia ini tempatnya ujian. Iya betul, tempatnya capek, tempatnya ujian, tempatnya lelah, tempatnya kerisauan, kegelisahan. Tapi bagaimana caranya kita untuk membimbing hati kita, mengontrol diri kita untuk selalu hal tersebut menjadikan sebuah media untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Mau dalam keadaan suka, mau dalam keadaan duka, kita tetap hal tersebut menjadi sebuah media mendekatkan diri kita kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab.